Halo pemirsa, salam kasih, salam sejahtera saya sampaikan. Dalam video ini saya bercerita tentang agama dan sepeda dayung. Nah, saya bercerita tentang agama dengan sepeda dayung itu karena mengingat dalam sepeda itu saya menemukan ada nilai filosofi agama yang sekiranya bagus sekali dijadikan pedoman dalam beragama, supaya ajaran agama itu memberikan asas manfaat bagi kehidupan kita. Nah, nilai filosofi yang pertama saya temukan adalah dari kata sepeda. Nah, dari kata sepeda itu saya renungi Nah, itu sepeda itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu speed ya. Nah, speed itu artinya kecepatan. Dalam hal ini dapat saya terangkan, jika kita beragama berdasarkan nilai filosofi dari sepeda dayung, akan memungkinkan gerak fisik kita jadi dipercepat didorong gerak fisik kita agar jadi lebih cepat. Pikiran kita juga yang lalot mikirnya dibuat lebih cepat, lebih refleks. Selanjutnya yang terpenting, moral dan kesadaran kita akan digenjot lajunya, sehingga kesadaran kita perlahan-lahan jadi bangkit. Selanjutnya nilai kedua saya temukan dari kepanjangan kata sepeda. Nah, sepeda ini saya panjangkan jadi sembahyang penting dasarnya agama. Jadi sesuai kepanjangan kata sepeda, perlu diketahui bersama sekiranya sembahyang itu merupakan dasar dari agama. Jadi karena itu kalau kita jadi orang yang beragama, sekiranya kita harus sembahyang, mengingat sembahyang itu sebagai dasar agama, sehingga sembahyang itu penting sekali kalau kita beragama. Tetapi kalau kita tidak begitu pernah sembahyang, itu tandanya kita tidak beragama. Walaupun kita beragama, bagikan kita punya sepeda tidak pernah dinaiki, tentu tidak akan memberikan asas manfaat, kan kayak begitu. Sekiranya demikian pula ajaran agama didiamkan, tidak mau kita melakukan sembahyang, tentu ajaran agama itu tidak akan menciptakan suatu perubahan, tidak akan merubah kepribadian kita jadinya. Kalau kita sembahyangnya diabaikan, ibarat kita punya sepeda tapi tidak pernah dinaiki, kan kayak begitu. Nah, selanjutnya kalau kita naik sepeda, yang pertama kita pegangkan setang ya. Nah, setang itu memiliki pesan sembahyang itu tanggung jawab. Jadi kita sebagai orang beragama, kalau mengaku beragama, sekiranya sembahyang itu merupakan tanggung jawab ya. Tidak boleh tidak ya. Karena itu sudah menyatakan bahwa diri kita sebagai orang beragama, maka sekiranya sembahyang itu tanggung jawab dan sekaligus sebagai pegangan hidup. Bahkan setang kita pegang dengan tangan, kan gitu ya. Jadi agama itu selain sebagai tanggung jawab kita, juga sebagai pegangan hidup kita sebagai manusia yang beragama. Nah, ketika kita sudah megang setang, kemudian supaya sepeda itu bisa berjalan, maka kita harus menginjak pedal dengan kaki ya. Pedal itu punya pesan penting dalam hati. Nah, ini pesannya penting dalam hati, yaitu ditunjukkan oleh kepanjangan kata rantai. Rantai itu rajin memutar tasbih, ingat Tuhan. Nah, ini yang terpenting, rajin memutar tasbih, ingat Tuhan, kalau kita beragama dengan ilmu sepeda dayung. Karena apa? Ini rajin memutar tasbih, ingat Tuhan, atau rajin memutar japa mala, namanya kalau istilah Hindu, ingat Tuhan, itu berguna untuk menggenjot ya. Seperti kita memutar rantai, menginjak pedal itu untuk menggenjot sepeda supaya laju. Nah, sekiranya inilah rajin memutar tasbih, ingat nama Tuhan berulang-ulang, itu gunanya untuk menggenjot ya. Biar tenaga kita jadi lebih kenceng, fisik jadi lebih dipercepat lah harinya. Akal kita, pikiran kita yang lalot jadi lebih kenceng. Nah, ini penyebabnya, yang menyebabkan kita ada perubahan biar lebih kenceng lajunya. Dan gitu ada piringan. Jadi rantai berhubungan dengan piringan.
Nah, piringan punya pesan, penting ingat nama Tuhan berulang-ulang biar ada keringanan dalam fisik kita, pikiran kita, dan kesadaran kita juga jadi ringan. Itu pesannya. Nah, ada piringan, ada gear. Nah, gearnya itu punya pesan gemar ingat roh. Jadi kita gemar ingat roh atau gigih ingat roh yang ada di dalam hati kita. Kenapa kita gigih ingat roh? Nah, ini pernah saya membaca Injil ya, kitab Injil Yohanes bab 4 ayat 23. Di sana menyebutkan Allah itu roh. Para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, sesuai dengan firman itu, kenapa kita gigih ingat roh? Karena roh sendiri adalah Allah. Roh itulah Tuhan, itu maksudnya ya. Nah, roh itu dalam bahasa Hindu disebut dengan Atma. Atma inilah Tuhan, sehingga dalam Hindu disebutkan Brahman, Atman, Aikyam, Brahman dan Tuhan dan Atma satu, tidak ada duanya dia. Itulah karena kita mengetahui Atman adalah Tuhan, maka kita harus gigih ingat roh ini, ingat Atman, ingat roh yang ada di dalam hati kita. Dan kita menurut ayat itu digolongkan sebagai penyembah-penyembah yang benar. Karena apa? Dengan ingat roh di dalam hati, diawali dengan sembahyang, memutar tasbih, tiada lain berguna untuk memacu kecepatan gerak fisik kita, itu manfaatnya. Gerak pikiran dipercepat, juga kesadaran kita dibuat jadi bangkit, jadi laju dia. Nah, itu sehingga disebut para penyembah yang benar. Setelah itu roda yang menggerakkan itu sepeda, dalam diri kita ditunjukkan oleh kepanjangan roda, yaitu roh di dalam dada kita. Jadi dalam hal ini roh atau Atman yang ada dalam diri kita itu merupakan roda kehidupan ya, yang memungkinkan tubuh kita bisa bergerak, yang memungkinkan mulut kita bisa bicara, telinga untuk mendengar, dan seterusnya. Itu roh yang ada di dalam hati kita yang menggerakkan. Tetapi supaya roh itu dapat membantu mempercepat gerak fisik kita, gerak pikiran dan kesadaran kita, kita harus memutar tasbih kita. Kalau kita masa bodoh tidak mau mutar tasbih, ya roh itu ibarat roda sepeda, diam dia, tidak mau peduli dengan kita. Mau kita gerakan lambat, mau apa, itu roh tidak mau peduli dia. Seolah-olah cuek begitu aja. Nah, bila kita kalau menempuh jalan turun itu turuti nafsu aja, roh juga membiarkan aja, mendorong begitu aja. Kalau kita tidak mau mengerem diri, ya nanti kita terjerumus, yang roh itu seolah-olah membiarkan aja kita terjerumus, mau sengsara, mau sedih, nanti yaitu urusan kita sebagai manusia. Roh itu seolah-olah tidak mau peduli. Begitu dia keberadaan roh di dalam diri kita. Tetapi kalau kita mau mengerem diri, ya roh juga menahan dia, tidak mendorong, tidak membiarkannya, kan begitu ya. Nah, itu dalam roda sepeda kan ada trali punya pesan, terampil harus berkali-kali. Jadi terampil kita menjalankan ibadah agama, melakukan sembahyang, berjapa dan berzikir, itu tentu karena kita latihannya berkali-kali, tidak satu kali. Dan itu ada pelek, itu menunjukkan pengetahuan yang melengkapi. Jadi pengetahuan tentang rohani, tentang agama, itu yang melengkapi agar kita dapat menjalankan agama sesuai dengan ilmu sepeda dayung. Nah, bannya sendiri itu menunjukkan bandel. Nah, kita harus bandel, latihan bandel menerapkan ilmu sepeda dayung biar kita bisa merasakan manfaat dari menerapkan ajaran agama sesuai dengan ilmu sepeda dayung. Nah, ban itu juga menunjukkan pengorbanan. Dalam hal ini supaya kita bisa menerapkan ajaran agama, kita harus mengorbankan waktu. Kalau kita tidak mau mengorbankan waktu, tentu kita akan tidak bisa melakukan sembahyang, ibadah gitu, supaya kelak gerakan kita bisa dipercepat. Nah, itu di dalam ban kan ada angin.
Angin punya pesan, ada keinginan. Dalam hal ini ada keinginan dari dalam diri kita untuk menjalankan ibadah, untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan nilai filosofi dari ilmu sepeda dayung. Nah, itu angin. Supaya bisa adanya keinginan di dalam diri kita, kita harus juga menerapkan ilmu pompa ya. Pompa itu polos melakukan pernapasan. Kita melakukan pernapasan ya dalam menjalankan ajaran agama dengan ilmu sepeda dayung, kita harus menyertai dengan pernapasan. Nah, itu membuat tubuh kita jadi agak kenceng seperti ban yang dipompa gitu. Urat kita jadi kenceng. Jadi kalau urat kita jadi kenceng seperti ban yang dipompa, kan enak dipakai bergerak ke sana kemari. Itulah polos mau melakukan pernapasan, intinya itu karena angin ada keinginan kita untuk menjalankannya semua. Tanpa keinginan tidak akan ada apa-apa, apapun tidak akan ada jadinya. Semua dilandasi oleh keinginan ya. Tapi keinginan itu harus dilandasi dengan ajaran agama. Nah, ini selanjutnya supaya kita nyaman ke sana kemari bergerak dalam kehidupan ini, penting kita harus duduk di sadel. Sadel punya pesan, sadar, eling dengan kedudukan kita masing-masing. Sebagai apa kita di masyarakat? Nah, itulah eling dengan kedudukan kita supaya kita nyaman ke sana kemari. Kan kayak begitu. Jangan sampai kalau kita tidak eling dengan kedudukan, tentu kita kemana-mana tidak nyaman. Bahkan kita bersepeda tanpa sadelnya, kan berat jadinya hidup kita ya. Nah gitu, yang paling penting ini remnya ya. Rem agama itu yang penting supaya kita nanti dalam menjalankan ajaran agama tidak sampai tobrokan dengan teman, pokoknya tidak nobrok teman. Atau kalau sudah waktunya untuk sampai di rumah, kita kan perlu ngerem juga. Nah, ini pentingnya rem agama. Rem itu adalah renungan atau meditasi. Jadi berdasarkan ilmu sepeda dayung itu lengkap. Ada menyembah dulu, dan gitu rajin muter tasbih, ingat roh intinya, dan ujung penting juga meditasi. Kita merenung duduk, melakukan meditasi untuk mendiamkan pikiran kita. Nah, ketika pikiran kita, body kita genjot dengan melakukan japa mantra, tentu kadang-kadang keinginan kita itu mendorong kita untuk laju terus, tidak mau diam-diam, sampai kita tidak sempat mikir, tidak bisa menimbang antara benar dan salah. Nah, karena itu supaya kita bisa mikir, menimbang benar dan salah, penting juga kita menerapkan ilmu rem, yaitu renungan atau meditasi. Kita diamkan pikiran dengan cara, kalau ilmu alam di Sulawesi kan ada ujung pandang, ujung hidungnya dipandang. Sambil tarik nafas, sambil bersikir dalam hati, kemudian punya pesan, kendalikan pikiran, jangan dibiarkan lari-lari dan seterusnya. Begitulah cara meditasi untuk mengerem, untuk mendiamkan pikiran kita supaya pikiran kita kembali jernih, tenang, seger kayak begitu. Dan terakhir ini ingin saya sampaikan, ini yang berat sairnya. Cita-cita dari awal kan enak ya, ini yang terakhir beratnya. Dayung, jadi sepeda dayung. Dayung itu punya pesan, di awalnya akan terhuyung-huyung. Jadi di awal kita belajar menerapkan ajaran agama berdasarkan filsafat sepeda dayung, di awalnya kita akan terhuyung-huyung. Seperti kita mengawali belajar sepeda dayung kan begitu, tidak langsung seimbang kita punya badan dan pikiran kita. Terhuyung-huyung kita, mungkin salah, bisa teman yang ditabrak, mungkin kita jatuh tersungkur, akan begitu awalnya. Jadi di awalnya akan terhuyung-huyung kita, banyak mungkin salah bicara, nyerempet teman, nobrok teman kayak begitu. Karena itu kalau masih mau belajar, belum begitu ahli, kita harus di tempat-tempat sepi latihannya, jangan di rame-rame. Bila perlu supaya tidak dilihat orang dalam menjalankan ajaran agama berdasarkan filsafat sepeda dayung. Nanti kalau sudah ahli, sudah pinter, oke lah kita di keramaian, tidak jadi masalah ya. Nah itu
sebagai awal mula kita belajar harus di tempat-tempat sepi, tempat khusus, misalnya di tempat suci, di rumah, di tempat tersembunyi kayak begitu ya, supaya apa namanya itu, kalau kita jatuh kan tidak diketahui oleh teman-teman, karena mental kita ya, kalau mental kita jadi tangguh, kalau mental kita lemah atau agak ciut di keramaian ya diketahui kita, malu dah kita ya, tidak tahan dengan malu, akhirnya kapok sudah, tidak lanjut lagi latihannya, sehingga sampai tua tidak bisa naik sepeda dayung. Kan banyak dalam kehidupan ini orang yang tidak bisa naik sepeda dayung, dan ya jadi apa namanya, kalau kita tidak bisa naik sepeda dayung di zaman sekarang, wah kok zamannya sekarang aneh nih, ada orang tidak bisa naik sepeda dayung, atau naik sepeda tidak berani menggenjot pedalnya, itu hanya dituntun aja gitu kan, ada orang tua kayak begitu. Nah begitulah kita dalam kehidupan ini, jika kita beragama tidak apa namanya dengan menerapkan ilmu sepeda dayung itu ya ada risikonya pada awalnya, semua ada risikonya untuk hal yang baik-baik. Kalau tidak berani risiko ya tentu kita tidak merasakan manfaat yang begitu berarti dari kita menjalankan ajaran agama berlandaskan ilmu sepeda dayung. Jadi saudara sekalian, itulah cerita atau ide sehubungan dengan agama dan sepeda dayung yang dapat saya bagikan kepada para pemirsa. Kurang dan lebihnya sekali lagi saya minta maaf, dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa diri saya ini kurang fasih bercerita atau berbagi pengalaman, mengingat saya memang dari dulu tidak suka bicara di tempat umum, karena itulah saya tidak punya keahlian. Tetapi ini karena inspirasi selalu datang, nah itu yang memaksa saya berbagi cerita. Akhirnya ceritanya kayak begini, kurang lancar lah, saya katakan demikian. Nah walaupun demikian saya paksa-paksa aja. Nah karena itu sekali lagi saya minta maaf bila mana apa yang saya sampaikan mungkin kurang bagaimana lah kayak begitu. Dan saya akhiri cerita ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada saudara telah bersedia menonton saya berbagi cerita. Oke, terima kasih.